Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita karena Allah masih memberikan kita nikmatnya yang begitu besar, nikmat kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman, sehingga kita masih bisa sama-sama untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Nurul Iman 2 ini. Kemudian salam serta salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalannya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung Ramadan, yakni 10 terakhir bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk semakin mengencangkan ikat pinggang, berkonsentrasi dan lebih serius lagi melaksanakan amalan-amalan yang menyertai ibadah puasa kita. Terutama terus berusaha dengan sekuat tenaga agar kita menjadi salah satu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada subuh hari ini izinkan saya untuk membawakan kultum subuh yang berjudul 10 tuntunan Rasulullah dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 10 tuntunan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya dalam meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama ialah ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah kita melihat Allah. Jika tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dengan melakukan ibadah dengan prinsip seperti itu akan melahirkan sikap khusyuk, tawadu dan penuh harap akan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian tuntunan kedua ialah bertakwa kepada Allah dengan menaatinya, melaksanakan seluruh yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157 yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Dan Allah pun berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang kuhendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk,
dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian tuntunan yang ketiga ialah saling berkasih sayang kepada makhluk Allah, baik itu kepada sesama manusia maupun makhluk Allah yang lain. Bagaimana Allah telah menjelaskan, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan kepada kita untuk hablum minan nas, ya. Kita harus berbaik, melakukan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti adalah mereka yang bertemu karena Allah dan berpisah pula karena Allah. Tuntunan yang keempat ialah beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian yang kelima ialah mendirikan solat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan Allah pun juga telah menerangkan kepada kita semua di dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi eksistensi kita semua hadir di bumi ini, dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia bukan karena mau kejar materi, bukan mau cari uang yang banyak-banyak, dapat jabatan yang bagus, bukan. Jadi tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah, patutlah kita meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini yang dimana pahalanya insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama-namanya yang Maha Pengasih Ar-Rahman dan lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi jamaah sekalian, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya Allah itu lebih mencintai hamba-hambanya yang maksiat tapi bertobat daripada mereka yang soleh tapi tidak menyadari kesalahannya dan merasa benar. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sepatutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah namun doanya tidak terkabulkan. Jadi sebenarnya bukan doanya yang tidak terkabulkan, jamaah sekalian. Jadi ibarat sebuah gelas ketika diisi air, maka bisa jadi doa dari hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkabulkan karena ada sekat yang menghalangi.
sehingga air itu tidak bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Sekat-sekat itu bisa jadi adalah uang-uang yang haram atau hasil-hasil yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Maka cara yang terbaik adalah agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga insyaallah apapun yang kita mintakan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh ialah dalam upaya meraih rahmat Allah adalah membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Bahkan kita ketika mendengarkan seseorang membaca Al-Quran, kita diam terus mendengarkan, itu insyaallah pahalanya juga akan mengalir kepada kita yang mendengarkannya. Kemudian yang kedelapan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya adalah upaya kedelapan yang dituntunkan Rasulullah SAW dalam upaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 132 yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Yang kesembilan adalah tuntunan Nabi selanjutnya dalam upaya meraih rahmat Allah adalah mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika Al-Quran dibacakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan tuntunan Rasulullah yang ke-10 dalam upaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Naml ayat 46 yang artinya, Dia soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat? Jadi jamaah sekalian, demikianlah 10 tuntunan Rasulullah SAW dalam upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan. Kiranya kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya dan kita tidak termasuk hamba-hamba yang diberi rahmat dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam penuh berkah dan rahmat yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.